Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Baitul Hasib BPK Perwakilan Jawa Timur dengan mengangkat tema hikmah di balik perintah sholat. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini kita senantiasa berwasiat buat diri kita masing-masing. Wasiat tentang pentingnya bagaimana kita bisa bersama-sama secara pribadi maupun secara bersama bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita telah dikasih kesempatan untuk menjalani hidup kita di dunia. Dan ketika kita hidup ini, hanya satu yang kita tunggu adalah datangnya sang malaikat maut mengambil nyawa kita. Sebelum malaikat maut mengambil nyawa kita, sebelum kematian datang menghampiri kita, maka sesungguhnya jika kita renungkan lebih dalam dan dipadukan dengan dalil yang ada, maka pekerjaan utama kita sebetulnya adalah bagaimana kita menunggu datangnya waktu sholat. Pertanyaannya kenapa? Sekali lagi, kenapa? Bahwa ketika sebelum maut meninggalkan diri kita, sebelum maut meninggalkan nyawa kita, bahwa pekerjaan utama kita adalah menunggu waktu sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tatkala kita meninggalkan dunia ini, pilihannya hanya ada dua. Kita meninggal dengan husnul khotimah, berakhir dengan baik, berarti surga menanti kita. Atau kita meninggal dengan su'ul khotimah, dengan akhir yang buruk, berarti neraka telah menunggu kita. Maka di saat itu, sebelum sang malaikat maut menjemput atau datang menghampiri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, menegaskan buat kita semua di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai manusia, jagalah diri kalian dan keluarga kalian naro, dari api neraka.
Ayat ini sangat tegas bahwa Allah memanggil orang-orang yang beriman, jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ternyata ayat ini, munasabatul ayat atau hubungan ayat adalah Al-Quran surah Toha ayat 132. Di sana Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika menegakkan sholat itu bersama keluarga. Ayat ini luar biasa karena Allah melanjutkan di ayat ini, la nas'aluka rizqa, aku tidak akan memintamu rizki, nahnu narzuquk, kamilah yang memberimu rizki, wal aqibatu littaqwa, itu sebagai bagian dari balasan buat orang yang bertakwa. Perintah Allah untuk menegakkan sholat beserta keluarga, tapi kenapa kemudian itu ada hubungan yang dengan rizki? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sholat itu ada dua macam. Sholat maktubah yang kita kerjakan seperti ini, yaitu dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau dari isya, subuh, asar, maghrib yang kemudian kita singkat dengan Islam. Satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Antara takbir dan salam ada bacaan, ada gerakan. Dan gerakannya itu ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, dan ada sujud lagi. Dan ada lagi sholat yang wajib, yaitu sholat yang dikerjakan buat orang meninggal yang disebut dengan sholat jenazah. Namun sholat jenazah ini tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal, tidak ada duduk di antara dua sujud. Hanya 4 kali takbir dan berdiri. Bahkan dari pengikut mazhab Hanabilah bahwa ketika sholat jenazah maka yang sholat tidak boleh kemudian menggerakkan tangannya. Ketika takbir cukup dengan diucapkan takbir, dan setelah itu diakhiri dengan salam. Kenapa? Jikalau yang pertama adalah wajib buat orang yang hidup, jikalau yang kedua adalah wajib buat orang hidup, buat orang yang meninggal. Ternyata jikalau kita renungkan lebih dalam, sholat yang wajib yang hukumnya fardu ain, dan siapapun yang muslim yang kemudian meninggalkan sholat, maka dosa baginya. Karena apa? Jikalau tidak bisa berdiri, tetap wajib dengan duduk. Jikalau duduk tidak bisa, maka tetap wajib dengan berbaring. Jikalau berbaring tidak bisa, maka tetap wajib menjalankan sholat dengan tidur terlentang. Dan jikalau tidur terlentang ternyata sudah tidak bisa sholat, saatlah itu disolati. Dan sebelum disolati, dimandikan dan dikafani, yang kemudian dihadapkan ke kiblat, dan di belakangnya jenazah itu orang-orang yang hidup menyolati. Ternyata sholat yang kita kerjakan dari berdiri ke rukuk ada gerakan 90 derajat, kemudian i'tidal ke sujud ada gerakan 90 ditambah 45, ada gerakan 135 derajat. Duduk di antara dua sujud, mengulang sujud lagi, ada gerakan 135 derajat. 135 derajat ditambah 135 derajat 270. 270 ditambah 90 ada 360 derajat. 360 derajat ini ya gerak hidup. Kenapa? Karena tubuh kita terdiri dari kulit, tulang, dan daging ini terdiri atom, dan atom itu elektronnya bergerak 360 derajat. Bumi ini pun bisa hidup seperti ini karena bumi ini bergerak 360 derajat. Kita tidak bisa membayangkan jika kemudian bumi tidak berputar, yang siang tetap siang, yang malam tetap malam, yang siang akan terbakar, yang malam akan membeku, sehingga niscaya permukaannya pun tidak akan ada kehidupan. Bumi ini berputar mengitari matahari sehingga ada pergerakan 1 tahun sebanyak 365 hari, sehingga ada Januari, Februari, Maret, April, sehingga setiap bulan itu kita bisa menerima gaji di tanggal pertama. Jikalau kemudian Januari terus menerus, maka tentu tidak ada tanggal 1, sehingga gaji pun akan ditunggu kapan gaji ini datang. Ada pergerakan, bulan pun bergerak mengitari bumi, sehingga ada Muharram yang kebetulan hari ini adalah tanggal 29 Muharram. Kenapa?
Karena bumi berputar, kemudian bulan pun berputar, sehingga bulan berganti bulan. Pendek kata, sebetulnya sholat yang kita kerjakan ini adalah menyelaraskan dengan kehidupan alam semesta ini, gerak hidup alam semesta ini. Makanya jikalau ada orang hidup tidak sholat, maka sungguh dia sudah menyatakan dirinya mati sebelum waktunya. Artinya apa? Bukan sekedar kewajiban sholat 5 waktu ini, tapi sholat ini adalah merupakan bagian kebutuhan orang hidup. Dengan sholat yang sungguh-sungguh, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka energi positif akan senantiasa menghiasi ini. Maka tidak heran jika kemudian Allah di alam yang lain, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana? Adalah sholat yang memang betul-betul dikerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka dengan khutbah ini, mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, sehingga setiap jengkal langkah kita senantiasa mendapatkan jaminan keselamatan dan keridhaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan dimanapun kita bekerja, kita